Sore, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah KRT pada sore hari ini. Kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat saudara perhatikan. Saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom, saudara dalam keadaan mute atau diam. Mikrofon saudara hanya dibuka ketika Anda akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host dan co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pertanyaan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Mari kita memasuki saat teduh. Saat teduh selesai. Ajakan beribadah. Alangkah baiknya Tuhan kita. Ia telah menuntun setiap langkah hidup pribadi dan rumah tangga kita. Syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kita untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah. Syukur kepada Allah. Inilah waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menyatakan syukur serta memuji kemuliaan namanya. Terpujilah Tuhan kini dan selama. Kita sambut dan menyanyi nyanyian pembukaan NKB 116 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia, kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita masuk dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, puji dan syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena pada sore menjelang malam ini Tuhan Engkau masih memberi kami waktu, kesempatan, kekuatan, napas untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah KRT pada sore hari ini Tuhan. Kami percaya
Walaupun pada saat ini kami masih beribadah secara online, tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi saudara kami di mana saja mereka berada. Bapa dalam kerajaan surga, bagi saudara yang mengikuti dari rumah maupun saudara kami yang lagi berada bersama kami di gereja, percaya Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan sepenuh ke dalam tangan pengajian. Ampuni salah dan dosa kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut dan menyanyi nyanyian jemaat Kidung Keesaan 350. Firman-Mu Tuhan, suluh bagiku yang menyinari relung hatiku. Kini jalanku menjadi terang karena firman-Mu bagai surya benderang. Firman-Mu Tuhan pandu selamatku di setiap denyut jantungku. Sabda yang hidup, firman yang kudus, terus berkuasa dalam hidupku. Firman-Mu Tuhan, suluh bagiku yang menyinari relung hatiku. Kini jalanku menjadi terang karena firman-Mu bagai surya benderang. Firman-Mu Tuhan pandu selamatku di setiap denyut jantungku. Sabda yang hidup, firman yang kudus, terus berkuasa dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat ke-16. Ibrani 4 ayat 12 sampai ayat 16. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Mengucapkan rasa syukur kami untuk segala berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami secara pribadi maupun di dalam rumah tangga kami. Atas segala rezeki, kesehatan, dan kekuatan, serta hikmat. Saat ini ya Tuhan, dengan segala keadaan kami masing-masing, kami dengan rendah hati ya Tuhan memohon bimbingan Roh Kudus atas kami sekalian di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkenan memberikan bagi kami ya Tuhan hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkatilah dia juga, urapilah dia dan berikanlah hikmat bijaksana baginya, agar dia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan saja.
Ampuni Bapa atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, yang lalai dalam menjalankan firman Tuhan. Ajar kami untuk berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Begini bunyi firman-Nya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan tanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat. Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita pada saat ini. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, yang memelihara serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Sore. Kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada saat ini adalah teguh berpegang pada firman-Nya. Dan pada kesempatan kali ini kita juga bersama-sama melaksanakan persiapan dalam rangka menyambut perjamuan kudus, Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangkaian kehidupan yang kita jalani sehari-hari, kita menyadari begitu berat rasanya untuk bisa secara konsisten atau taat melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, yang telah kita sama-sama renungkan bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada begitu banyak faktor yang membuat kita merasa bahwa melaksanakan firman Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang berat. Karena hal itu diperhadapkan dengan berbagai macam realitas kehidupan, di mana kita ada dalam situasi dan kondisi yang jauh atau tidak sama seperti yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan yang kita pahami, kita maknai sebagai pedoman hidup, sebagai dasar kehidupan kita, tidak dapat kita lakukan dengan sepenuhnya. Karena berbagai-bagai macam cobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan tema ini, teguh berpegang pada firman-Nya, tentu ini kan adalah bagian dari sebuah bentuk keyakinan kita bahwa ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita semua menjalani hari-hari kehidupan kita. Ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, maka kita menyadari bahwa ada pengharapan bagi kita semua di masa yang akan datang. Ketika mungkin saat ini kita sedang mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup, tetapi kita tetap percaya bahwa akan ada sebuah jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Persoalan yang lain di dalam kehidupan kita ketika kita diminta untuk melakukan firman Tuhan adalah ketika diperhadapkan dengan berbagai macam keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran atau pertimbangan hati kita yang merasa bahwa ada yang baik di luar dari kehendak firman Tuhan. Ada sesuatu hal yang lebih kita pilih. Walaupun itu semua bukan kehendak Tuhan. Karena kita mungkin merasa butuh. Kita mungkin merasa bahwa itulah yang kita mimpikan atau kita harapkan. Yang kita perjuangkan selama ini. Sesuatu hal yang bahkan mungkin benar-benar adalah sesuatu hal yang jauh sekali dari kebenaran firman Tuhan. Maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pilihannya adalah saya mau melakukannya atau tidak. Saya mau mengerjakan perintah Tuhan atau ya kita menolak ataupun memilih untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin di satu sisi yang lain kita menganggap bahwa firman Tuhan ini adalah pedoman di dalam kehidupan kita. Pegangan dalam kehidupan kita. Tapi tidak jarang juga kita melepaskan pegangan itu. Tidak jarang juga kita mengabaikan hal tersebut demi keinginan kita sendiri. Sehingga kita mengeraskan hati kita untuk tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Tapi di sini dalam surat Ibrani diingatkan pada ayat sebelumnya di ayat 7. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Kenapa kita memilih untuk mengeraskan hati kita? Mengapa kita memilih untuk tegar hati untuk tidak menerima, mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah benar? Mungkin karena memang kita memandang bahwa ada sesuatu hal yang kita pilih dan lebih menguntungkan bagi kita. Ada sesuatu hal yang kita pilih di luar dari suara Tuhan tersebut yang benar-benar adalah bagian dari kebutuhan kita. Mungkin kita bisa saja berpandangan tentang hal itu, maka kita berani untuk mengeraskan hati kita. Kita bisa untuk menegarkan hati kita untuk tidak mendengar firman Tuhan. Suaranya.
Sebagai orang percaya kita tentu tahu bahwa suara Tuhan, suara kebenaran. Ia tahu akan segala apa yang ada di dalam pikiran kita. Ia tahu apa yang ada sebagai bagian dari pertimbangan hidup kita. Ketika kita tidak memilih, menerima dan mendengar firman-Nya, segala sesuatu pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kita melakukan semuanya itu, Tuhan tahu. Jadi kita diajak untuk mengkoreksi, mengintrospeksi diri kita semua. Apakah sudah benar-benar tepat segala pertimbangan-pertimbangan hidup yang kita lakukan? Apakah sudah tepat segala pikiran-pikiran kita yang kita ungkapkan? Apakah sudah benar segala sesuatu tindakan-tindakan yang kita pilih, kita lakoni di dalam kehidupan kita? Apakah segala sesuatunya itu sudah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan? Atau jangan-jangan malah lebih banyak pertimbangan hati kita, keinginan kita. Karena apa? Karena buah dari ketegaran dan kekerasan hati kita. Sehingga ketika Tuhan menginginkan agar hidup kita penuh dengan kasih, hidup kita penuh dengan pengampunan, hidup kita penuh dengan kelemah lembutan, yang mau dengar-dengaran akan sabda kebenaran firman Tuhan, malah kita tidak mau melakukan semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa lama kita harus mengeraskan hati kita? Berapa banyak kita harus takluk kepada dosa? Seperti yang dicontohkan sebenarnya melalui kehidupan Tuhan Yesus. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Persoalannya bagi kita seringkali juga dicobai, dan tetapi kita bukan malah seperti yang diteladankan oleh Kristus bagi kita, tetapi kita malah melakukan perbuatan dosa. Dicobai dan berbuat dosa. Kalau Yesus, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sama dicobainya, tapi tidak berbuat dosa. Tapi yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita dicobai tetapi kita berbuat dosa. Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan si iblis. Agar kita jatuh ke dalam dosa. Ada begitu banyak hal yang kalau kita renungkan dalam kehidupan kita ini mengerahkan kita kepada berbagai macam perbuatan yang tidak sesuai dengan iman percaya kita. Oleh karena itulah pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka persiapan merayakan sakramen perjamuan kudus, seperti yang mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah membacanya di Warta Jemaat, ada beberapa hal yang patut kita juga renungkan pada saat ini. Sebagai pengingat bagi kita dalam merayakan sakramen perjamuan kudus. Saya akan membacakannya saja buat kita semua. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga.
Marilah kita merenungkannya. Ada pertanyaan di sana. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita pada saat ini ketika kita mau menjawab pertanyaan ini. Ketika kita ditanya, benar nggak sih rindu mau ketemu dengan Kristus? Siapkah hati kita? Atau siapkah diri kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Seberapa besarkah kerinduan itu bagi kita semua? Sehingga kita bisa mengalami perjumpaan itu secara sungguh-sungguh. Sehingga perjumpaan kita dengan Kristus itu bukan hanya sekedar hanya sekilas saja, sepanjang penglihatan kita sekilas saja. Tetapi benar-benar perjumpaan yang di dalamnya kita merasakan, mengalami kasih. Kalau kasih ini tentu bahasa yang begitu universal, yang umum bagi kita. Sesuatu hal yang tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu hal yang begitu eksklusif. Tetapi kita memandang bahwa kasih ini adalah kasih Tuhan. Di mana kasih Tuhan adalah kasih yang memerdekakan, kasih yang memperdamaikan, kasih yang membuat kita menjadi lemah lembut. Kasih yang membuat kita mau hidup dalam saling melayani satu dengan yang lainnya. Mengalami kuasa. Bagaimana kita mengalami bahwa kuasa Tuhan itu juga bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak merasakan bahwa sebanyak apapun perjumpaan kita, tidak ada perubahan yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kuasa Tuhan harusnya mengubah kehidupan kita. Kalau kita mengalami semuanya itu, kita mengamini itu semua. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu mendobrak berbagai macam tembok-tembok pemisah di dalam kehidupan kita. Yang menjauhkan kita dari persekutuan, yang menjauhkan kita dari sesama, yang menjauhkan kita bahkan juga dari Tuhan. Kalau kita mengalami kuasa Tuhan, maka hati kita pun dimenangkan. Ketika kita juga mengalami kebenarannya yang membarui hidup saudara, artinya sama seperti dengan tema kita tadi. Bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan itu sebagai kebenaran bisa membarui hidup kita. Bukan hanya sekedar lewat begitu saja. Kita dengarkan firman Tuhan tetapi kita tidak memahaminya. Dan tidak berusaha untuk menggali lebih dalam makna firman Tuhan itu. Dan tidak berusaha untuk melakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada pembaruan apa-apa di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang berbeda. Kita tetap sama seperti orang yang seperti dahulu kala. Kita masih sama sebagai orang yang tegar tengkuk, keras hati. Kita masih sama mungkin seperti orang yang tidak mau mengampuni dan sebagainya. Kalau kita meyakini kebenaran firman Tuhan itu membarui hidup kita, itu bukan berarti kita dengar firman Tuhan kita langsung menjadi manusia yang baru. Tidak, kita ada butuh usaha di sana. Meyakini bahwa kalau kita mendengarkan itu dan kita melakukannya, persoalannya adalah banyak orang yang baru sampai kepada bagian mendengarnya saja. Tetapi ketika kita mau masuk ke tingkat yang berikutnya, bagaimana kita mau melakukannya? Belum soal memeliharanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan kerinduan ini harusnya kita jaga jawab.
Jadi bukan hanya kita rindu datang, misalnya ketika kita mau melaksanakan sakramen perjamuan kudus, aduh, udah hampir 1,5 tahun perjamuan kudus ini dilakukan di rumah sendiri, rasanya nggak afdol gitu ya. Gimana rasanya perjamuan kudus di rumah, roti siapin sendiri, anggurnya siapin sendiri gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih ya mungkin para penatua juga belum bisa sampai ke dalam lagi kira-kira rotinya segede apa ya kalau di rumah bikinnya. Anggurnya banyakkan di rumah apa kalau lagi di gereja gitu ya. Kalau di rumah kita nyiapin sendiri ya segelas gede gitu ya. Kita bisa. Ya kan nggak kayak gitu juga. Apakah itu sebutkan kerinduan? Ya kerinduan untuk makan roti dan minum anggur. Tetapi kerinduan yang dimaksud di sini kan adalah kerinduan berjumpa dengan Kristus. Bahkan itu menjadi kesatuan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Terkait enggak nih? Atau itu suatu hal yang kita rayakan hanya sebagai suatu momen-momen tertentu saja? Mau mengingat tentang kelahirannya pas Natal, mau mengingat tentang pelayanannya, ya mungkin nanti setelah atau masa-masa Epifania dan yang lainnya. Mau masuk penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikannya nanti pas Paskah, Pentakosta. Jadi diingatkan oleh momen-momen, bukan sebagai suatu kesatuan seperti yang dimaksudkan di sini adalah terkait erat dengan kehidupan saudara. Artinya apa? Ya terus ada di dalam kehidupan kita. Bahwa apa? Keselamatan daripada Kristus itu benar-benar kita alami. Bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Seperti yang tadi kita baca. Maka kita diajak untuk, apakah kita juga erat nih kaitannya dengan semuanya itu. Sehingga kita selalu mengingat perbuatan-perbuatan kasih Tuhan, Yesus Kristus. Yang kedua, pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara. Yesus jadi kepala enggak? Memimpin kehidupan kita enggak? Sebagai yang memimpin tentu kita menempatkan Kristus tentunya, bukan karena kehendak kita, karena kemampuan kita ya, bukan. Artinya kita memandang bahwa Kristus sebagai kepala di dalam kehidupan kita, maka dialah yang mengarahkan kita, mengatur langkah kita. Bukan ngikutin kepala kita sendiri gitu ya. Karena kalau kita ngikutin kepala kita sendiri, apa yang menjadi kemauan kita, itulah yang jadi. Kalau keras kepala, gimana jadinya? Ya begitulah jadinya. Mau dengar berapa kali firman Tuhan, mau dengar berapa kali nasihat, mau dengar berapa kali pengajaran, mau dikasih contoh dan pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa, mau diperlihatkan dengan mujizat sekalipun, mungkin belum tentu berubah. Masih gitu-gitu aja. Nah pilihannya emang kita mau hidup seperti itu aja. Nah kalau Tuhan menjadi kepalanya bagi kita, maka kita tentu tahu kita akan dibentuk seperti apa, seperti kehendak Tuhan. Seperti kehendak Tuhan itu yang bagaimana? Ya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang setia, tahu, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi memahami bagaimana kita melakukan firman Tuhan, mengikuti jalan kebenarannya.
Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Nah ini juga gitu ya. Sebagai sebuah persekutuan, kita adalah satu anggota tubuh Kristus. Sebagai kesatuan yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Benar enggak nih pertanyaan yang seperti ini? Bahwa kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Kadang-kadang kita masih berpikir, tunggu dulu, kita mau mengasihi siapa? Kita tidak lagi mengingat bahwa kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Kalau iya kita masih ingat kita adalah satu kesatuan tubuh Kristus, tentu kita tidak akan saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Tentu kita tidak akan saling merendahkan satu dengan yang lainnya. Tentu kita akan berjuang untuk bersama-sama menjaga, membangun kehidupan persekutuan kita ini dengan baik. Tapi kalau kita lupa bahwa kita adalah tubuh Kristus, yang masing-masing punya fungsi, masing-masing punya peranan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseluruhan gerak tubuh itu. Kalau kita lupa dengan semuanya itu, tentu yang terjadi adalah apa? Ketidakdamaian. Mau kita setting, mau kita bentuk, mau kita buat seperti apapun rumah ibadah kita, gedung gereja kita, bagaimana kita mendesain segala sesuatunya begitu kusuk gitu ya, begitu sakral sekalipun, tapi kalau di dalamnya tidak saling memahami bahwa kita adalah sebagai bagian dari tubuh Kristus, apa artinya? Mau kita bangun kegiatan-kegiatan, program-program kebersamaan yang begitu luar biasa itu, bahkan mungkin dengan harga-harga dana yang fantastis sekalipun, kalau tidak punya satu kesatuan, apa artinya juga? Tentu pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang bagi kita semua ini sebenarnya suatu yang sudah seharusnya menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ini bukan suatu hal yang baru. Baru kita tahu, baru kita dengar, baru kita ngerti. Seharusnya ini ada suatu hal yang memang sudah ada terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita rasakan dalam sebuah persekutuan, dalam keluarga, baik di dalam gereja maupun di tengah-tengah masyarakat, yang kita rasakan apa? Bagaimana caranya kita untuk memetik buah-buah. Ya kalau saya seringkali menganggap, menggambarkan ilustrasi dengan pohon seperti itu. Kalau pohon kita coba cari, selama hidup kita usahain siram-siram terus nih pohon, tapi kering-kering terus gitu ya. Dipupuk tapi tetap aja daunnya nggak bagus, pertumbuhannya nggak bagus, segala macam. Terus kapan kita ngambil buahnya? Kapan semuanya bisa menikmati buah itu? Karena buah itu adalah bukan buat 1-2 orang saja. Tetapi apa? Di mana kita berada? Kalau itu adalah di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kita, maka tentu buah itu akan dinikmati oleh seluruh bagian dari keluarga kita. Ya buahnya manis, ya kita nikmati manisnya bersama. Kita mengalami itu semuanya bersama-sama. Menjaganya bersama-sama, merawatnya bersama-sama. Tujuannya apa dijaga? Tujuannya apa dipelihara? Tujuannya apa dirawat?
Kan supaya apa? Supaya bertumbuh dengan baik. Enggak ada orang yang merawat sesuatu hal supaya apa? Supaya nanti kalau udah besar kita tebang. Kita rusak. Kita hancurkan. Kita ganti, kita copot. Membangun keluarga kan juga sama seperti itu juga. Membangun jemaat juga sama seperti itu juga. Kenapa sih kita harus memelihara jemaat? Kenapa sih kita harus menjaga? Kenapa sih kita harus merawat persekutuan ini? Tujuannya apa sih? Kan pasti karena untuk sesuatu hal yang baik. Yang harapannya adalah semuanya bisa menikmati buah hasil pelayanan bersama. Buah hasil kasih kita bersama. Kalau pohon kan yang lihat buahnya kan bukan kita doang, Bapak Ibu Saudara. Tapi tetangga-tetangga juga ngelihat buahnya. Buahnya bagus ya. Dan tidak jarang orang juga mungkin bisa nggak minta buahnya. Bisa nggak bagi buahnya? Kok bagus ya di situ? Saya udah nanam begini-begini, susah kok nggak tumbuh-tumbuh ya, malah nggak berbuah. Pernah nggak dengar kayak gitu? Nah sekarang dalam kehidupan kita pun juga demikian begitu. Ya kita mengusahakan untuk apa? Supaya menghasilkan buah-buah itu. Ya syukur bukan hanya kita yang menikmati secara pribadi, tetapi juga banyak orang yang juga bisa menikmati hasil buah itu. Apalagi kalau kita merefleksikan itu dalam konteks keberadaan kita sebagai jemaat misalnya. Yang usianya kurang lebih 100 tahun lebih gitu. Kalau pohon udah kayak gitu, kira-kira buahnya kayak apa? Berapa banyak orang yang bisa menikmati, yang sudah merasakan nikmatnya buah itu? Kan itu gambarannya yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi tantangannya juga banyak gitu. Semakin tua pohonnya, maka perhatian, merawatnya, cara treatmentnya, itu juga semakin intensif. Nggak bisa dibiarkan begitu saja. Dan itu kan kerja kita semua. Supaya apa? Supaya itu masih bisa terus bertumbuh. Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus lewat hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Yang kita renungkan sekarang. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Mau ya? Berkorban menjadi berkat bagi sesama. Mau. Entar dulu deh. Berkorbannya buat siapa? Menjadi berkatnya buat siapa? Kalau buat dia enggak. Ingat pertanyaan ini, ingat lagi pertanyaan di atasnya. Kristus kepalanya, kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi bukan soal pilih-pilih gitu. Kita mau berkorban untuk siapa? Kita mau menjadi berkat buat siapa? Untuk semuanya. Untuk Kristus bahkan. Kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, panggilan hidup kita. Ya untuk Kristus. Tuhan toh yang memanggil kita semua. Nah, kita mengamini juga bahwa Tuhan yang memanggil kita. Maka kita juga sepatutnya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Nah ini, tambah spesifik.
peranannya masing-masing apa. Nah, kita diajak untuk apa? Untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini artinya kan, ini rangkumannya. Firman Tuhan yang kita dengarkan, yuk kita lakukan sebagai apa tadi? Oh, sebagai orang yang peduli, sebagai orang yang menyuarakan kebenaran dan keadilan, sebagai seorang yang memperjuangkan damai sejahtera. Kita termasuk pejuang-pejuang damai sejahtera kah? Kalau kita ada memperjuangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, artinya apa? Goalnya adalah damai. Prosesnya adalah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mau melakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan dengan kehendak kita sendiri. Bukan keinginan kita sendiri. Bukan karena ketegaran hati kita sendiri. Itulah yang kita patut pertimbangkan pada saat ini. Maka dalam persiapan kita, dalam rangka perjamuan kudus ini, yuk marilah kita bersama-sama diajak untuk kembali merenungkan akan firman Tuhan yang senantiasa kita dengar di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita memandang kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita masih mengindahkannya? Apakah kita tetap memandang Kristus sebagai kepala atas kehidupan kita, atas keluarga rumah tangga kita, atas kehidupan gereja, persekutuan kita? Kalau kita masih memandang, artinya, kalau mungkin secara orang, kalau dalam sebuah komunitas, ya kalau kita masih nganggep gitu, ya kalau kita masih nganggep Kristus adalah kepalanya, kita masih nganggep Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, apakah itu berarti kita akan senantiasa berupaya mengindahkan firman Tuhan, melaksanakannya di dalam kehidupan kita atau tidak? Sehingga ketika kita berbicara dengan tema kita, teguh berpegang pada firman-Nya, ya benar gitu ya. Apapun situasinya dan kondisinya, kita tetap berpegang pada firman-Nya. Tapi bukan firman yang menyukakan kita doang. Firman yang kita anggap sebagai senjata, ingat nih tadi firman Tuhannya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan bukan untuk menjadi pedang buat sesama kita. Ingat juga ini pedangnya mata dua. Kita juga kena bisa. Makanya kita harus menjaga apa? Jaga ucapan kita, jaga perilaku kita. Jaga ukuran-ukuran yang kita kenakan kepada orang lain, yaitu juga kan yang akan dikenakan kepada kita juga. Kita pengen orang lain berbuat baik kepada kita, ya kita juga harus berbuat baik juga dong kepada orang lain, tanpa pilih-pilih. Jadi apakah kita masih mendengar suaranya? Atau seperti yang tadi dikatakan, ya masih kita mengeraskan hati kita. Ya mudah-mudahan itu yang tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena seperti yang tadi disampaikan, saya mengulangi. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, kita bisa mengartikan suara Tuhan untuk bertobat, suara Tuhan untuk memperbaiki diri kita, suara Tuhan untuk melayani Tuhan, suara Tuhan untuk kita bisa berperilaku adil, jujur, dan yang lainnya. Suara Tuhan agar kita bisa mengampuni, suara Tuhan agar kita bisa hidup dalam damai. Suara Tuhan agar kita memperjuangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hatimu. Janganlah keraskan hati. Kekerasan hati kita hanya akan membawa kita kepada kegelapan. Ayat 1-nya saya bacakan. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Kita nggak mau ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa ketinggalan juga.
Selamat mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus. Undangannya sudah disebar. Tuhan menghendaki agar kita ikut masuk, merayakan, memperingati akan pengorbanannya di kayu salib dan penebusan yang diberikannya bagi kita semua. Maka datanglah, persiapkanlah hati kita semua, diri kita, perbaikilah segala sesuatu hal yang harus kita perbaiki. Percayalah, walaupun mungkin itu berat, harus menanggalkan kedirian kita. Walaupun itu adalah salib kita, walaupun mungkin itu tidak menyenangkan, walaupun kita harus menghadapi malu, walaupun kita harus menghadapi berbagai macam perasaan-perasaan khawatir, takut, gengsi, dan sebagainya. Lupakan semuanya itu. Dengarkanlah suara Tuhan. Jangan keraskan hati. Amin. Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian 2 Korintus 9 pasal 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kami mengajak saudara semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat saudara berikan melalui QR kode menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja, atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan saudara ke kotak yang tersedia di gereja. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Kita sambut dan menyanyi Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan
Kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan dah hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan atas waktu, kesempatan, kekuatan, kesehatan, napas kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga kami dapat bersekutu bersama, memuji dan memuliakan, serta mendengarkan kebenaran akan firman yang barusan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Semoga Tuhan ajari kami sebagai pelaku-pelaku firman turut dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa ya dalam surga, terima kasih pada kesempatan ini ya Tuhan. Kami akan memberikan persembahan syukur kami kehadirat-Mu. Apa yang kami berikan ini Tuhan adalah pemberian daripada-Mu kepada kami hari lepas hari. Kami percaya yang kami berikan tidak sebanding dengan Engkau yang berikan kepada kami. Tapi Tuhan, terimalah, kuduskanlah, dan sucikanlah persembahan syukur kami untuk memuliakan nama-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Nah, kita akhiri nanti dengan doa Bapak kami secara bersama-sama. Karena itu marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami ya Tuhan hendak berpegang senantiasa kepada firman Tuhan. Namun kami menyadari ya Tuhan, dari niatan kami itu ada begitu banyak sekali cobaan di dalam kehidupan kami yang membuat kami memilih untuk tidak melakukan firman Tuhan sebagaimana seharusnya kami melakukannya. Kami menyadari ya Tuhan itu begitu berat dalam kehidupan kami. Kami sering kali merasa gagal untuk memahami kehendak Tuhan. Kami merasa ya Tuhan bahwa hidup kami ini begitu banyak sekali pergumulannya. Sehingga untuk memikirkan hal-hal yang indah yang dipandang oleh Tuhan, atau kehendak Tuhan bagi kami menjadi suatu hal yang jarang kami lakukan. Sehingga kehidupan kami tidaklah berpegang sungguh-sungguh kepada firman-Mu. Tapi biarlah ya Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar saat ini, kami bersama-sama belajar. Meneguhkan hati kami, berjuang dengan sungguh-sungguh, menjaga dan memelihara iman percaya kami, persekutuan kami, keluarga kami, di dalam terang kasih firman Tuhan. Ajar kami dan kuatkan kami dengan kuat kuasa-Mu, agar kami dapat melewati berbagai macam cobaan yang ada. Sehingga hati kami ya Tuhan, tidaklah menjauh daripada Tuhan. Tapi hidup kami malah lebih dekat lagi dengan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami semua, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi mereka, saudara kekasih kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Dalam segala keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki karena kesakitan yang dialami. Kiranya Tuhan menolong dan menopang mereka semua. Tuhan yang memberikan kesembuhan juga kesehatan bagi mereka. Kiranya Tuhan menopang segala kelemahan-kelemahan yang mereka alami. Baik melalui cinta kasih keluarga, para dokter medis, obat-obatan, makan, minuman, terapi. Kiranya boleh berhasil ya Tuhan. Menjadi alat kesembuhan buat saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan kehidupannya. Ada persoalan-persoalan yang pelik yang mereka harus hadapi secara pribadi maupun keluarga. Baik juga di tempat pekerjaan atau di dalam tempat usahanya. Bahkan di dalam pelayanan. Biar Roh-Mu yang kudus membimbing kami semua.
memimpin langkah hidup kami, agar setiap keputusan-keputusan, agar segala sesuatu pikiran-pikiran, pandangan-pandangan kami, boleh senantiasa tertuju kepada jalan Tuhan. Sehingga kami boleh melewati ya Tuhan segala pergumulan kami ini dengan baik. Seperti yang Engkau kehendaki. Berkati ya Tuhan para suami atau juga para istri dalam menjalankan peranannya. Berkati para orang tua ya Tuhan, dalam mendidik dan menjaga memelihara kehidupan anak-anaknya. Berkati juga ya Tuhan anak-anak dalam setiap keberadaan mereka masing-masing. Agar mereka terus hidup dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Berkati semua ya Tuhan, kehidupan kami. Yang biarkan ya Tuhan kami jatuh dalam berbagai-bagai macam kedosaan. Oleh karena itu kami mau ya Tuhan menyerahkan seluruhnya hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di jemaat-Mu di GKP Sukabumi. Ya Tuhan juga terus memberkati dan memelihara kami semua agar kami dapat melakukan apa yang baik, apa yang benar. Ya, setiap apa yang kami upayakan untuk membangun, memelihara, menjaga kehidupan persekutuan jemaat Tuhan ini, itu semua dapat dilaksanakan dengan penuh syukur, penuh sukacita, ketulusan hati, bersatu hati, satu tujuan, ya Tuhan, satu iman, sebagai saudara lepas saudara, yang mau saling melayani satu dengan yang lain, yang mau saling menasihati satu dengan yang lain, yang mau saling mendengar satu dengan yang lain. Dalam kasih persaudaraan yang Kristus sendiri teladankan bagi kami. Ya Tuhan yang juga yang menolong. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menopang kehidupan seluruhan pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lingkungan masyarakat sekitar kami, kiranya Tuhan juga terus memberikan damai sejahtera-Mu. Dan terus di masa pandemi ini, biarlah kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi ya Tuhan, boleh semakin baik lagi situasi dan kondisinya. Dan kami boleh bebas dari pandemi ini ya Tuhan, melaksanakan aktivitas dengan lebih baik lagi, walaupun dengan new normal, kiranya Tuhan akan senantiasa memampukan. Hingga segala sesuatunya boleh bangkit kembali ya Tuhan, dan bahkan lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Kami percayakan semuanya dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan secara khusus ya Tuhan dalam persiapan diri kami dalam menyambut merayakan perjamuan kudus HPI, HPKD. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati semua. Setiap jemaat-Mu yang telah mempersiapkan dirinya, hatinya, seluruh pikirannya. Kami yang hendak datang untuk menyambut undangan Tuhan ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan sesama kami. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk dapat mengampuni dan mengasihi sebagaimana Kristus Yesus melalui sakramen perjamuan kudus yang akan kami laksanakan. Mengasihi kami dengan mengorbankan diri-Mu ya Tuhan untuk menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan yang menolong. Seluruh doa dan harapan kami ini ya Tuhan kami naikkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tersambut nyanyian penutup Kidung Keesaan 402 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga.
Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan keseharian kita. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan, tak berpegang kepada kebenaran firman-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah di dalam kasih Yesus Kristus sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.